Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Dan kita terus akan membahas bersama-sama dari Amsal pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-19 ya, bagian yang terakhir. Nah, dari beberapa kali kita membahas bagian ini, kita akan coba menyimpulkan apa yang ada di dalam perikop ini ya, atau ayat-ayat ini. Nah, kita sudah melihat bagaimana orang yang jahat dan orang yang dursila, orang yang tidak berguna itu matanya, mulutnya ya digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya. Dan sebetulnya masih ada, baik itu tangannya, kemudian kakinya ya. Nah, kita tidak membahas satu persatu lagi, tapi dari perkataan yang atau dicatat dalam ayat ini bahwa itu orang yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan yaitu orang yang membuat isyarat untuk menipu. Artinya ada tujuan yang tidak baik, ada niatan yang jahat yang dilakukannya. Nah, jadi apa yang ada di dalam hatinya, yaitu yang dipenuhi dengan kejahatan, itu akan nampak di dalam anggota-anggota tubuhnya, baik itu dari sorot matanya, perkataannya, dari gerakan tangan dan kakinya ya, semuanya menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai niatan-niatan yang jahat. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-17 ya, dikatakan tangan orang itu akan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, perkataan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ini berkali-kali disebutkan kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab nabi-nabi yang menegur orang-orang Israel ya, menegur bangsa-bangsa yang melakukan kekerasan, dan mereka disebut orang yang menumpahkan darah dari orang yang tidak bersalah. Bahkan satu contoh yang sangat jelas sekali dicatat di dalam Injil Matius, kisah tentang Yudas yang telah mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Matius 27 ayat 3 ya, ketika Yudas yang menyerahkan Yesus itu melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka hatinya apa? Menyesal dia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat 4 dikatakan ya, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ya, dia telah melakukan satu tindakan-tindakan yang sangat keji, yaitu apa? Mengkhianati, menjual gurunya sendiri. Nah, dia menyadari yaitu dia telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, dari kesimpulan orang-orang yang seperti ini yang memiliki niatan jahat ya, memiliki satu pemikiran yang tidak baik, ayat 15 mengatakan itulah sebabnya dia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi ya. Katakan semua itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba dan ia hancur sama sekali. Ini adalah kebenaran firman Tuhan ya. Akibat orang-orang yang melakukan yang tidak benar, melakukan tipu daya, meskipun mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan akan menghukum dia dengan cara seperti ini. Ya. Hanya Tuhan tolong kita supaya kita jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu
bawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan, bahkan mempermalukan diri sendiri dan mencelakakan diri sendiri. Ya Tuhan, tolong kita supaya kita tidak memiliki hati yang jahat, dan juga anggota-anggota tubuh kita itu kita serahkan untuk menjadi apa? Menjadi alat Tuhan, menjadi senjata-senjata untuk memerangi justru dosa, ya. Itu senjata-senjata Allah yang Tuhan ciptakan. Karena itu mari kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.